Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saat ini kita masuk pada mata kuliah keperawatan jiwa. Nah, saat ini saya akan membahas salah satu topik di diagnosa keperawatan jiwa, yaitu defisit perawatan diri. Nah, apa sih defisit perawatan diri ini? Defisit perawatan diri ini dalam arti kata dapat kita artikan bahwa pasien jiwa merasa kurang ataupun terlihat kurang dalam perawatan dirinya, dimana sebagaimana yang kita ketahui bahwa pasien jiwa hampir semua pasien jiwa mengalami gangguan defisit perawatan diri ini. Tapi ada juga yang enggak, tergantung data yang kita temukan di awal. Nah, defisit diri ini, perawatan diri ini merupakan salah satu kekurangannya dalam merawat diri pada pasien jiwa. Kurangnya perawatan diri ini dapat terjadi akibat adanya proses pikir sehingga kemampuan untuk melakukan aktivitas itu menjadi menurun. Nah, inilah kenapa tiba-tiba muncul defisit perawatan diri. Nah, kurang perawatan diri tampak dari ketidakmampuan merawat kebersihan diri, makan secara mandiri, berhias diri secara mandiri, kemudian termasuk dalam kemampuan toilet trainingnya ya, buang air besar kadang-kadang sembarangan ya. Nah, inilah yang dialami oleh pasien dengan gangguan jiwa. Apa saja jenis-jenis perawatan diri yang termasuk dalam gangguan defisit perawatan diri ini? Yang pertama, personal hygiene, itu meliputi kebersihan diri seperti mandi, kemudian gosok gigi dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua, berdandan ataupun berhias ya. Yang ketiga, makan dan minum. Yang keempat, toileting, baik buang air kecil maupun buang air besar. Kebersihan diri ataupun personal hygiene ya, adalah gangguan kebersihan diri ditandai dengan rambut kotor, gigi kotor, kulit berdaki dan bau, kemudian kuku panjang dan kotor. Nah, inilah yang terjadi pada pasien dengan gangguan jiwa. Kemudian yang kedua yaitu berhias. Ini ketidakmampuan pasien untuk berhias ya, berdandan ataupun dengan rambut acak-acakan, pakaian kotor, tidak rapi ya. Nah, hati-hati di sini yang jarang bersisir ya, ataupun yang jarang mandi, itu bisa masuk ke sini gangguan perawatan diri ya. Kemudian makan dan minum. Di sini adalah ketidakmampuan makan secara mandiri ditandai dengan ketidakmampuan mengambil makan sendiri ya, makan berceceran dan makan tidak pada tempatnya. Nanti kita akan lihat situasi ini pada pasien dengan gangguan jiwa yang ada di RSJ. Nanti kita lihat apakah mereka mengalami masalah ini ya. Jadi kadang-kadang makannya ya sembarangan, cepet-cepet, kemudian acak-acakan gitu kan. Nah, inilah yang mereka mengalami kemampuan gitu mengambil makanan dan makan tidak pada tempatnya. Ini yang tidak kalah pentingnya, yaitu toileting, yaitu ketidakmampuan buang air besar dan buang air kecil secara mandiri, ditandai dengan buang air besar dan buang air kecil tidak pada tempatnya, tidak membersihkan diri dengan baik setelah BAB dan BAK. Nah, ini yang harus kita pastikan ya. Nah, apa sih intervensi menurut standar asuhan keperawatan jiwa untuk masalah toilet, gangguan kebersihan diri ini? Kita mengenal dengan istilah strategi pelaksanaan 1 ya, ataupun ya SP1. Di sini diidentifikasi kebersihan diri pasien, berdandan dan jenis BAB dan BAK. Kemudian jelaskan pentingnya kebersihan diri ya. Nah, di sini kita jelaskan, kemudian jelaskan alat dan cara kebersihan diri. Nah, ini yang pertama kita ajarkan dia personal hygiene ya, mandi, kemudian gosok gigi ya, kemudian kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan sehari-hari. Kemudian SP2, di sini kita mengevaluasi SP1, kemudian kita jelaskan pentingnya berdandan, kemudian latih secara berdandan,
Untuk pasien laki-laki meliputi berpakaian, menyisir rambut dan bercukur. Nah ini belum ya, saya belum merapikan bercukur kumis dan jenggot ya. Jadi agak-agak gangguan ya saya nih ya. Nah kemudian untuk pasien perempuan itu berpakaian, kemudian menyisir rambut dan berhias. Kemudian kita masukkan dalam jadwal kegiatan sehari-hari. Yang ketiga yaitu kita mengevaluasi SP1 dan SP2. Kita jelaskan cara dan jelaskan alat makan yang benar, jelaskan cara mempersiapkan makan, kita jelaskan cara merapikan peralatan makan setelah makan, kemudian praktek makan sesuai dengan tahapan makan yang baik, kemudian latih kegiatan makan, dan kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan pasien. SP4 evaluasi kemampuan SP1, 2, 3, kemudian kita lakukan latih cara BAB dan BAK yang baik. Kemudian kita jelaskan tempat BAB dan BAK yang sesuai dengan kebersihan diri pasien. Jadi di SP4 ini kita ajarkan cara mandi yang benar. Misalkan mandi dari atas ke bawah, kemudian menggunakan sabun. Kadang-kadang pasien itu hanya mandi, udah mandi aja, mandi nggak pakai sabun. Nah di sini siapa yang sering gitu? Ketika telat kuliahnya mandi nggak pakai sabun. Tapi kalau sekarang nggak ya, ketika telat bangun langsung on kamera, buka laptop, kamera di offin, kuliah denger, gampang sih sekarang ya. Ya, itu teman-teman untuk di diagnosa defisit perawatan diri. Nanti teman-teman untuk kita akan lanjut di praktik lab tentang defisit perawatan diri. Nanti kita akan mempraktekkan SP1, SP2, SP3, SP4 dan tentunya teman-teman akan membuat SPTK. Karena nanti di ujian praktik kita akan membuat SPTK dan mempraktikkan SP1, SP2, SP3, SP4. Oke, silakan like and comment jika ada yang belum dimengerti. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.